Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Staizar Priyansyah, NRP 521310131. Saya dari kelas Alpro A, jurusan Sistem Informasi, Institut Teknologi 10 November Surabaya. Jadi di sini saya akan menerangkan aplikasi Android untuk Final Project Algoritma dan Pemrograman A pada tahun 2014 ini. Pertama-tama aplikasi saya ini bernama Primates of Indonesia. Tujuan saya membuat aplikasi ini ialah agar primata-primata di Indonesia ini dapat kita lestarikan bersama, karena kita telah mengetahui bagaimana kehidupan primata tersebut melalui aplikasi ini. Jadi kita bisa membantu secara tidak langsung untuk melestarikan primata-primata tersebut, karena kita tahu sekarang sebanyak 40 primata di seluruh dunia terancam punah, dan 26-nya atau sekitar 20-an itu berada di Indonesia. Oke, sekarang kita lanjut untuk mengenai penjelasan source code dari program saya. Di sini terdapat source code dari main activity, kelas main activity. Kelas main activity ini apa? Kelas ini ialah kelas yang pertama kali dilihat atau muncul ketika program saya dijalankan. Jadi di kelas ini terdapat beberapa deklarasi button, karena di sini hanya terdapat button aja, yaitu button lihat primata, yang kedua button permainan, yang ketiga button about, yang keempat tentang pengaturan, dan yang terakhir button tentang keluar. Jadi di setiap button ini saya memberikan metode set on click listener, agar ketika button tersebut diklik maka akan terjadi suatu perubahan, dan perubahan di sini berbeda-beda setiap buttonnya. Seperti contohnya button lihat primata. Di sini button lihat memiliki metode set on click listener yang di dalamnya terdapat perintah untuk intent. Intent itu perintah apa? Intent itu untuk pindah ke layout berikutnya. Nah, ketika button lihat ini diklik, maka dia akan secara langsung berpindah ke layout pilih jenis. Nah, ini adalah layout pilih jenis. Di sini kenapa emang kosong? Karena nantinya layout ini akan saya isi dengan beberapa fragmen-fragmen, beberapa layout yang nantinya layout itu dalam satu layout itu terdapat satu gambar ordo dari beberapa primata. Jadi di sini saya akan membagi jadi 5 kelompok, yaitu pertama kera besar, monyet daun, owa, monyet, dan prosimian. Jadi kelima ini nanti akan memiliki kelas yang berbeda, seperti yang berada di sebelah kiri ini, kera besar, monyet daun, monyet, owa, dan prosimian. Nah, di sini terdapat beberapa fragmen. Fragmen itu apa? Fragmen itu ialah suatu fitur khusus dari Android, yang intinya itu dia akan ketika layar itu di swipe, maka dia akan menampilkan fragmen yang berbeda. Jadi misalkan di sini ada gambar OA. Nah, ini adalah kurang lebih fragmen kedua. Jadi ketika image ini diklik, maka dia akan berlanjut ke list view, ke activity primata. List view di sini akan menampilkan spesies apa aja yang berada dalam kelompok OA tersebut, dan nantinya di setiap list view ini akan bisa diklik dan kemudian berlanjut ke activity details. Nah, di sini terdapat 3 informasi yang penting terkait dengan primata tersebut, yaitu persebaran, makanan, dan deskripsi. Dan ketika persebaran misalkan diklik, maka dia akan berlanjut ke sini, dan dia akan menampilkan beberapa informasi mengenai persebaran dari primata tersebut. Kemudian di sini juga saya mempunyai sebuah fitur, yaitu tentang pergantian bahasa atau change language. Jadi di sini saya mempunyai bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, dan di setiap
kata-kata atau tulisan yang berada di aplikasi saya akan simpan ke dalam values string. Di situ nantinya kata-kata itu akan bisa secara otomatis tertranslate sesuai dengan bahasa yang akan kita pilih nantinya. Ini adalah tampilan dari layout Cenglinguis kita. Nah, pertanyaannya, bagaimana aplikasi saya bisa menyimpan data-data primata yang ada? Saya menyimpannya ke dalam suatu link list yang berupa kelas database primata. Jadi database primata saya ini terdiri dari beberapa konstruktor. Konstruktornya terdiri dari beberapa objek ya. Jadi misalkan yang pertama ini integer ID, nama, deskripsi, nama latin, asal, makanan, dan gambar. Jadi ini merupakan istilahnya data-data yang diperlukan untuk primata saya. Nah, terus deklarasi link list saya berada pada kelas globals. Kenapa kok saya taruh kelas globals? Karena kelas globals ini intinya dia tuh sebuah kelas temporary yang bisa dipanggil dimanapun, walaupun berbeda activity ataupun layout. Jadi di sini peran global sangat besar sekali ya, karena di sini dia bisa memanggil link list, bisa memanggil posisi. Jadi dia itu intinya bisa menyimpan sementara. Jadi di sini ada deklarasi link list yang bernama primata. Nah, di sini saya akan mengeluarkan semua beberapa misalnya data-data yang diperlukan untuk menginput ke dalam link list tersebut. Misalkan saya akan mengeluarkan string yang bernama nama monyet. Nah, di sini saya akan membuat sebuah variabel baru bernama string judul. Ini string ini berguna untuk menyimpan sementara isi dari string nama monyet 1. Nah, nantinya begitu seterusnya seperti di bawah-bawah ini. Nah, kemudian kita add ke dalam link list sesuai dengan konstruktor yang saya jelaskan sebelumnya. Tetapi di sini kita harus clear dulu link listnya. Karena apa? Ketika pertama kali kita menekan misalkan OA ditekan, setelah itu ke list view ditekan ke informasi, setelah itu kita back, kita kembali. Nah, apabila tidak memakai clear, maka list view maksud saya link list akan bertambah secara otomatis. Maksudnya gimana? Jadi OA tidak akan terhapus. Tetapi ketika kita ngeklik kelompok primata yang lain, misalkan kera besar, maka urutan indeks ke 0 itu tetap dipegang OA, dan indeks selanjutnya itu ialah kera besar. Jadi ini sangat tidak tersinkron. Maka untuk menyinkronkan, kita hapus terlebih dahulu, baru kita add database-nya. Nah, itu sedikit penjelasan dari codingan. Langsung saja ke demo aplikasi. Caranya pertama, klik run di sini. Karena untuk mempercepat, maka saya langsung tampilkan aplikasi saya. Ini adalah splash screen dari aplikasi saya. Nah, kemudian ini ialah tampilan utama, main activity dari aplikasi saya. Ketika diklik view primage, dan maka yang muncul ialah pilih activity pilih jenis. Dan seperti yang saya katakan tadi, di activity ini terdapat beberapa fragmen-fragmen seperti grid apes, gibbons, leaf monkeys, dan sebagainya, seperti yang ada di codingan yang saya telah jelaskan tadi. Dan ketika ini diklik, nah di sini akan muncul spesies, dan ini akan berbeda ketika saya klik kelompok yang berbeda juga. Misalkan saya klik orangutan. Nah, di sini terdapat perbedaannya. Yang sedangkan yang tadi itu ketika saya ngeklik ordo prosimian, di situ terdapat kukang, tarsius, dan segala macam. Sini orangutan. Misalkan saja orangutan Kalimantan. Sini terdapat food, makanan dari orangutan Kalimantan. Sini terdapat informasi. Saya itu back. Kita langsung lanjut ke fitur berikutnya, yaitu fitur ganti bahasa atau change language. Jadi
Di sini saya memiliki dua bahasa. Yang ini adalah tampilan ketika berbahasa Inggris, dan saya akan mencoba merubahnya menjadi bahasa Indonesia. Dan semua berubah menjadi bahasa Indonesia. Tombol, penjelasan, nama judul kerap besar, nama spesies juga. Nah, mungkin sekian penjelasan dari aplikasi Android untuk Final Project Alpro A pada tahun 2014 ini. Semoga kedepannya aplikasi ini dapat terus dikembangkan dan dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi orang-orang yang memang peduli dengan adanya primata yang di Indonesia dan ingin ikut melestarikan primata yang ada di Indonesia. Saya Ustaz Zapriansa, NLP 5213131 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.